Semoga Tuhan memberi kita damai. Salam jumpa kembali dalam program Renung bersama saya, Saudara Bertolomeus Jandu OFM. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Marilah kita awali permenungan kita dengan doa pembuka. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa memperhatikan kebutuhan kami. Pada saat ini kami merenungkan sabda-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan dan inspirasi. Utuslah Roh-Mu ke dalam diri kami, agar kami mampu untuk merenungkan sabda-Mu dan menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalankan tugas perutusannya di dunia ini, Yesus berkeliling dari kampung ke kampung untuk mewartakan kabar baik. Selama Ia berkeliling, semakin banyak orang yang tertarik kepada pengajaran yang disampaikannya. Hal itu terjadi
karena Yesus di samping mewartakan kabar baik, Ia juga memberikan pertolongan kepada mereka yang sakit. Yesus menyembuhkan banyak orang dengan berbagai penyakit yang mereka alami. Di mana saja Yesus tampil, sebagaimana yang terjadi di Danau Tiberias, ada begitu banyak orang yang berkumpul, yaitu sebanyak 5.000 orang, karena mau mendengarkan pengajaran Yesus. Mukjizat pergandaan roti yang Yesus lakukan di Danau Tiberias merupakan tanggapan Yesus atas situasi aktual orang banyak yang mengalami kelaparan. Orang banyak itu tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Karena itu, Yesus berkeinginan untuk membantu orang-orang yang lapar itu. Yesus sendiri tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong orang-orang yang mengalami kelaparan itu. Akan tetapi, untuk mengecek apakah para muridnya paham akan segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, seperti dalam peristiwa sebelumnya di kampung-kampung tetangga, Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, yaitu Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Dari tanggapan yang diberikan oleh Filipus maupun Andreas mengindikasikan bahwa mereka belum sungguh paham akan semua yang pernah Yesus lakukan di tengah mereka. Pengalaman ada bersama Yesus selama berkeliling tidak berdampak untuk kehidupan para murid. Dua mujizat penyembuhan sebelumnya, yaitu penyembuhan anak pegawai istana dan penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda, mestinya membantu para murid untuk percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus juga akan bisa melakukan hal yang sama kepada 5.000 orang yang lapar itu. Tetapi sayangnya hal itu tidak terjadi. Maka Yesus berinisiatif untuk melakukannya sendiri tanpa melibatkan para murid dalam proses pergandaan roti itu. Dengan bahan dasar yang sudah ada, yaitu 5 roti dan 2 ikan, Yesus mempergandakannya dengan mengucapkan doa syukur, memberkati 5 roti dan 2 ikan, dan membagikannya kepada semua yang hadir, sehingga kebutuhan 5.000 orang terlayani, dan masih ada lebihnya sebanyak 12 bakul. Melalui mujizat pergandaan roti itu, Yesus sungguh menyatakan dirinya tidak hanya sebagai orang yang pintar dalam mewartakan kabar baik, tetapi Ia juga adalah seorang yang bijaksana karena mampu memberikan pertolongan nyata kepada orang-orang yang lapar. Yesus adalah seorang pribadi yang hadir untuk kebaikan, untuk kesejahteraan orang lain. Ia ada untuk sesama yang menderita lapar. Yesus menaruh kasih dan simpati kepada orang-orang yang lapar itu. Keberpihakan Yesus itu amat bermakna karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Dapat dibayangkan resiko atau dampak yang terjadi dalam diri orang yang lapar. Karena lapar, orang bisa khilaf dan melakukan tindakan terpuji, misalnya mencuri, merampok, bahkan membunuh untuk mendapatkan makanan. Bahkan karena menderita lapar, orang bisa mempertanyakan eksistensi Allah. Barangkali juga orang yang menderita lapar dapat mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Kalau Engkau hanya hadir di dunia ini untuk berbicara tentang kabar baik atau Allah, bagaimana dengan perut kami yang lapar ini? Bagaimana Engkau bersikap terhadap kami yang sedang lapar ini?" Dalam mujizat pergandaan roti, Yesus dengan tepat mengungkapkan identitasnya, siapa Dia, bagaimana Ia bertindak, serta kepada siapa Ia berpihak.
Melalui mujizat pergandaan roti, Yesus sejatinya adalah Nabi yang akan datang, Dia yang ada atau hadir untuk kebahagiaan atau keselamatan sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya kira apa yang dilakukan Yesus itu kiranya menjadi model bagi gereja dalam misinya di tengah dunia dewasa ini. Gereja mesti hadir secara nyata bagi orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, terutama ketika banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia dan juga negara kita Indonesia. Kehadiran gereja dewasa ini dengan meminjam istilah yang digemakan atau yang digaungkan oleh para uskup Indonesia yang tergabung dalam KWI, kita atau gereja hendaknya mengupayakan kehadiran yang lebih relevan dan signifikan bagi sesama yang berkebutuhan. Gereja dalam pelayanannya hendaknya menjawab kebutuhan aktual umat secara lebih bermakna dengan memperhatikan orang-orang miskin. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui sabda-Mu yang kami renungkan pada hari ini, kami dibantu untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang senantiasa terlibat dan berpihak kepada manusia yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Bantulah kami agar kami seperti Engkau mampu untuk membantu saudara-saudari kami yang hidupnya miskin dan menderita. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari kita sekalian senantiasa diberkati dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.